kira kebesaran-Mu Tuhan. Tangan kami akan tetap terangkat untuk memuji-Mu. Tangan kami akan tetap terangkat untuk memuji-Mu Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Mari angkat tanganmu. How great is our God. Come on, sing with me. How great is our God. Oh, sing how great is our God. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, kita besarkan kebesaran-Nya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen. Oh, sing how great, how great. Oh, sing how great, how great. Oh, sing how great, how great is our God. Mari lebih sungguh lagi sama-sama serukan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar Tuhanku. Amin. Dan aja Tuhanku, sama-sama abaikan tanganmu, serukan Dia besar. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya Engkau besar Tuhan, besar. Selamanya selamanya besar dan ada. Sama serukan namanya Tuhanku. Yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari serukan haleluya, serukan haleluya, haleluya. Oh, Engkau besar dan dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Berfirmanlah Yesus dengan kuat kuasa-Mu, berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat teman-teman PAW untuk pelayanannya pagi hari ini. Shalom semuanya. Yang siap diberkati firman Tuhan, lambaikan tangannya bareng dengan saya. Haleluya. Shalom juga untuk yang di hall bawah. Haleluya, haleluya. Asyir, ada yang di hall bawah ya? Oke. Puji Tuhan, semoga relaynya lancar pagi hari ini. Haleluya. Saya nggak bisa jelas lihat wajah Bapak Ibu Saudara karena tertutup masker sama face shield, tapi nggak apa-apa, saya percaya kita semua sudah kangen, betul? Ya, sudah rindu banget. Oke. PowerPoint-nya bisa Dio?
Sebentar kita juga akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yang belum menerima hosti dan anggur bisa angkat tangan supaya Asher segera memberi Bapak Ibu Saudara. Ada yang belum Pak? Bu Rini, Imelda, silakan dibagikan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum. Oke. Dua Pak ya di depan sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, kita semua tidak pernah menduga ya bahwa dunia, gak hanya Indonesia, semua dunia akan mengalami sebuah pandemi yang disebabkan oleh virus corona di awal tahun 2020 ini. Ukuran COVID-19 ini sangat kecil, atom ya, gak terlihat oleh mata jasmani kita. Namun ukuran yang sangat-sangat kecil ini sanggup membuat hampir seluruh umat manusia ketakutan. Saya katakan hampir semua. Kenapa? Karena masih ada juga kelompok manusia yang gak takut dengan COVID-19. Gak percaya? Coba ke Gading Fajar. Waktu saya sering 2-3 hari sekali beli buah. Coba lihat penjual-penjual buah. Gak pakai masker semua, sarungan saudara. Ya. Ada kelompok-kelompok manusia yang gak takut dengan COVID-19. Haleluya. Hampir semua negara akhirnya memutuskan untuk melockdown negaranya. Ya, sehingga masyarakat harus apa? Harus sekolah di rumah. Harus bekerja, bahkan beribadah dari rumah masing-masing selama beberapa bulan ini. Betul? Saudara dan saya mengalaminya kan. Kita kebaktian di rumah beberapa bulan ini. Gedung sekolah, perkantoran, gereja, semegah apapun kosong saudara. Fasilitas yang mewah sekalipun juga, maaf, gak terpakai selama beberapa waktu ini. Sistem yang bagus seperti apapun juga kurang berguna beberapa waktu ini. Kita live streaming, kita recording cuma di sebuah ruangan 3x4 sudah cukup. Itu kondisi beberapa waktu ini. Namun kita patut bersyukur pagi hari ini. Ya, akhirnya pemerintah kembali mengizinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas, termasuk untuk datang ke tempat beribadah masing-masing, termasuk kegiatan kebaktian pagi hari ini yang kita, ya, haleluya. Namun satu tatanan baru yang harus ditaati oleh semua orang. Kita boleh kembali beraktivitas. Ada satu tatanan baru yang harus kita ikuti dan taati. Kalau enggak, siap-siap kena denda. Saya pernah malam-malam ke Gading Fajar dicegat saudara. Ada Satpol PP gitu, jendela saya buka, saya lupa pakai masker. Akan di kantong, tapi tetap suruh minggir. Minggir dulu Pak, depan. Ya saya pelan-pelan aja, enggak minggir, lurus aja. Lupa, ya. Mari, jangan lupa dengan tatanan yang baru yang disebut new normal. Dimanapun, kemanapun, pakai masker sejak dari rumah. Pakai face shield. Apalagi, cuci tangan. Seperti itu ya. Dulu orang memakai masker dibilang lebay. Betul nggak? Saya lihat orang naik motor pakai masker. Lebay. Dulu. Sekarang, tidak pakai masker seperti tidak memakai celana saudara. Iya. Sekarang loh. Kondisinya udah berubah, ini new normal. Dulu sering mencuci tangan dibilang boros. Jangan sering cuci tangan, boros. Sekarang gak cuci tangan, dipelototi semua orang. Gak cuci tangan. Ada yang belum cuci tangan pagi ini? Semua sudah ya? Haleluya. Dulu, duduk berjauhan dibilang sedang berantem. Pak Yongki sama Bu Pauline, berantem ini paling. Datang gereja berjauhan. Satu depan, satu belakang, ini jaraknya 1 meter lebih. Pasti berantem tuh Pak Yongki. Sekarang, kalau berdekatan, didatangi Pak Daud Tapilaha, Pak, maaf Pak, jaga jarak. Sekarang seperti itu saudara. Suami istri harus berjauhan, nggak bisa taruh tas di bawah kursi. Dulu taruh sebelahnya. Betul nggak? Haleluya. Sekarang bagaimana dengan pengikut Kristus saudara? Memasuki bulan Juli ini, almarhum Bapak Gembala sudah memberikan tema, alamilah pembaruan. Alamilah pembaruan. Ini bukan sebuah kebetulan saudara. Karena kita percaya beliau, Bapak Gembala kita yang kita kasih, sudah bahagia di surga sekarang.
Beliau pun tidak pernah tahu bahwa dunia akan memasuki kehidupan new normal seperti saat ini. Betul? Gak pernah menduga. Jadi tema yang diwariskan oleh Bapak Gembala, alamilah pembaruan, bukan satu kebetulan, tapi betul-betul hikmat dari Tuhan. Supaya saudara dan saya mengalami pembaruan. Ya, haleluya. Nah, saya mengambil subtema di bawahnya, di dalamnya, yaitu a new creature atau ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara boleh lihat di belakang saya. Ciptaan yang baru. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang kelima. 5 ayat ini saudara berisi tentang janji Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. King James Version katakan, behold, I make all things new. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Saya catat yang pertama, langit, bumi, dan kota kudus Yerusalem yang baru. Betul? Yang kedua, manusia, saudara dan saya akan menjadi umat Allah. Dan Allah akan menjadi Allah manusia. Kita dipilih. Yang ketiga, Allah akan menghapus segala air mata saudara dan saya. Yang keempat, maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita tidak akan ada lagi. Sungguh sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Haleluya. Klik satu lagi Dio. Nah, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ngomong tentang kota kudus yang baru, Yerusalem yang baru, saya ingat akhir Januari kemarin kami beserta dengan Bapak Gembala sempat ke Yerusalem, kota Yerusalem yang asli. Itu kami foto di sana. Ada Pak Eko juga di belakang beserta maminya, ada Bu Eko juga. Almarhum Bapak Gembala masih sempat mengunjungi Yerusalem bersama-sama dengan kami rombongan. Haleluya. Tapi nanti yang Tuhan berikan bukan Yerusalem yang ini, Yerusalem yang baru, betul-betul baru. Haleluya. Haleluya. Terus semua janji Allah yang luar biasa tadi itu untuk siapa, Pak? Janji-janji kota yang baru, kota kudus yang baru, langit dan bumi yang baru, ratap tangis tidak ada, itu untuk siapa? Ya, jawabannya adalah semua itu hanya untuk manusia baru. Semua janji Tuhan itu hanya untuk ciptaan baru, a new creature. Manusia lama tidak akan pernah bisa menerima semua janji Tuhan itu. Kita buka Matius pasal 9 ayat 17. Matius pasal 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, anggur yang baru saja, yang baru itu harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Nggak bisa anggur yang baru ditaruh ke kantong yang lama, semuanya rusak. Apalagi janji Tuhan yang luar biasa ini. Janji Tuhan yang luar biasa hanya untuk ciptaan-ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Nah, sekarang mari kita perhatikan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-1 dan ke-2. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, a new heaven and a new earth. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, New
Yerusalem, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 ini diawali dengan sebuah pernyataan Yohanes bahwa dia mendapatkan vision dari Allah. Apa visinya, saudara? Dia melihat langit, bumi dan kota Yerusalem yang baru. Di ayat yang kelima, Allah berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Perhatikan, saudara. Ternyata semua kata baru di ayat 1, 2, dan 5 itu berasal dari bahasa Yunani yang sama. Yaitu apa? Originalnya kaifos. Transliterationnya katakan kainos. Fonetiknya katakan kahinos. Sama, kata Yunaninya sama, saudara. Kata kainos di sini, coba tirukan saya dulu, kainos. Kurang keras. 1, 2, 3. Kainos. Kata kainos di sini artinya dua. Yang pertama, menekankan pada kualitas. Kata kainos ini menekankan pada kualitas, bukan waktu kronologis, saudara. Yang kedua, kata kainos ini artinya memberikan kesan kehidupan segar baru yang muncul dari tengah-tengah kerapuan dan kehancuran dunia yang lama. Itu arti kata kainos. Di dalam perjanjian baru memang ada dua buah kata yang diterjemahkan menjadi baru, yaitu neon dan kainos. Mari kita baca ayat yang menggunakan kata kainos yang sama dengan Wahyu 21 ayat 1, 2, dan 5. Kita buka 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5:17 ITB, terjemahan Indonesia Baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini arti kata barunya sama, saudara. Kainos. Isi Inggris katakan a new person. Ciptaan baru dikatakan a new person. ISH sebutkan manusia baru sama sekali. Grace. Ya, bukan second. King James Version katakan a new creature. Ini yang saya pakai sebagai tema. Arti kata baru dari terjemahan King James Version, a new creature, ciptaan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus menghendaki setiap pengikutnya. Tuhan Yesus menghendaki dan rindu setiap saudara dan saya menjadi ciptaan baru, a new creature, agar bisa menikmati semua janji Allah di atas tadi. Amin. Gak bisa sembarang orang menerima janji itu, saudara. Sekarang pertanyaan besar saat ini. Pertanyaan besar saat ini adalah apa? Bagaimana caranya menjadi ciptaan yang baru? Piye pak caranya? Bagaimana caranya menjadi ciptaan yang baru? Klik satu lagi dia. Ada 3 cara. Gak bisa enggak, saudara. Ada 3 cara bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru. Yang pertama, mengarah kepada Tuhan. Tirukan saya. 1, 2, 3. Yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, melekat kepada Tuhan. Tirukan saya. Kalau saudara dan saya mau menjadi a new creature, kita harus mengarah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, setelah mengarah dan mendekat, saudara dan saya harus melekat, nempel kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Gak ada jalan pintas, ini harus kita lewati. Oke, yang pertama, klik satu lagi dia. Sekarang berbicara tentang mengarah kepada Tuhan. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-19. 1 Tawarik 22 ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kecondongan manusia, saudara, adalah berbuat dosa. Kecondongan kita berbuat dosa, seperti yang dilakukan bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kita baca di perjanjian lama bagaimana bangsa Israel selalu jatuh bangun. Perhatikan, selalu jatuh bangun di dalam dosa penyembahan berhala. Bahkan mereka sampai mengorbankan anaknya, dibakar hidup-hidup, dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Ngeri enggak?
Itu dosa. Fakta, saudara. Mengapa mereka melakukan itu semua, saudara? Karena, perhatikan, hidup mereka, hidup bangsa Israel waktu itu tidak mengarah kepada Tuhan, sehingga hati dan pikirannya masih dikuasai dosa. Hati dan pikirannya masih mengarah kepada dosa, bukan kepada Tuhan. Contoh, saya berikan 2 contoh pagi ini. Contoh pribadi yang hidupnya belum mengarah kepada Tuhan. Contoh pribadi yang hidupnya belum mengarah kepada Tuhan. Yang belum dulu. Ada seorang wanita, seorang ibu, WA saya, japri ke saya. Sering japri, tapi yang saya ceritakan Senin Selasa kemarin. Pak, saya ternyata menemukan bahwa suami saya yang sudah uzur, suami saya yang sudah 60 lebih, itu FB-nya ketika saya buka, Pak, jadi member atau anggotanya grup-grup FB yang mencari jodoh. Innalillahi. Ya ampun Tuhan. Senin Selasa kemarin, suaminya yang sudah bau tanah, saudara, masih masuk ke grup itu. Akhirnya saya curiga, Pak, HP-nya awalnya nggak di-lock, sekarang kok di-lock. Saya intip passwordnya apa. Begitu dia tidur, saya buka, Pak, saya left grup semua. Dari grup-grup mencari jodoh di Facebook. Ada sini yang masuk grup mencari jodoh? Bertobat, saudara, haleluya. Di gereja Tuhan banyak, ya, nggak perlu masuk grup-grup seperti itu. Kenapa suami ini bisa seperti itu, saudara? Ya, ini adalah contoh pribadi yang hatinya belum mengarah kepada Tuhan. Pikirannya belum mengarah kepada Tuhan. Haleluya. Ini ibarat antena TV. Ini ibarat gelombang radio yang arahnya tidak tepat. Sehingga dosa masih menguasai. Betul nggak? Coba kalau saya mau setel radio di Suara Surabaya, Bahtera Yuda, Betani FM. Kalau gelombangnya nggak pas. Suaranya tumpang tindih. Suara-suara yang lain masuk, ini suara-suara dosa, suara-suara iblis masuk. Anten TV kita kalau nggak pas, gambarnya jelas nggak? Nggak jelas. Kita nggak akan bisa menangkap maksud Tuhan dengan baik. Akhirnya kita sering jatuh bangun dalam dosa. Sekarang contoh pribadi yang, kalau tadi yang hidupnya belum mengarah kepada Tuhan, sekarang contoh pribadi yang hidupnya sudah mengarah kepada Tuhan. Rumah tangga teman saya pernah bermasalah dulu. Tapi dia sudah bertobat sekarang. Dia tinggalkan wanita idaman lainnya dan sabar menunggu pengampunan dari istrinya. Dia sabar menunggu istrinya mau menerimanya kembali. Anaknya 2. Ya, satu saat dia harus ke Solo untuk urusan perusahaan. Dia sering traveling dari timur sampai barat setiap minggu. Kalau dia bro, saya minggu depan ke Makassar. Minggu depan lagi bro, saya minggu depan ke Papua. Wih, teman saya ini keren banget. Setiap bulan tuh pasti keluar kota. Satu saat ketika dia Solo, dia cerita waktu dia keluar hotel untuk membeli makan malam, seorang ibu mendatangi dia. Kok ada cewek kecil imut kok. Teman saya yang sedang menunggu istrinya menerima kembali, dulu pernah cerita sama saya, bro. Wilku tak tinggal bro. Wahyu nemen. Maksudnya apa cerita saya gitu. Dia tinggalkan. Tiba malam itu dia di Solo ketika akan ada cewek imut, langsung dia spontan jawab, Bu, yang balita ada nggak yang balita? sambil dia pergi. Ini fakta, saudara. Dia sadar pernah berbuat salah di masa lalu dan kini dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia nggak mau main-main dosa lagi, saudara. Nah, saya punya beberapa tanaman yang besar dan tanaman lombok yang kecil di rumah. Semua, baik tanaman saya yang besar maupun lombok-lombok yang masih kecil itu, tumbuhnya mengarah kepada matahari, kepada sumber matahari, sumber kehidupan. Itu tanaman, saudara. Ayo, Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan mau kalah dengan tanaman. Amin. Saya kaget ketika satu pagi saya lihat benih tumbuhan lombok saya yang masih 15 cm. Loh kok condong ke sana semua? Saya senyum-senyum sendiri. Ini mengarah ke matahari. Semuanya kompak condong ke sana. Akhirnya tak puter, seret. Tak pindah ke yang bisa dapat arah matahari. Sekarang berdirinya lurus. Mengarah ke matahari. Itu tanaman, saudara. Kerinduan Tuhan pagi hari ini adalah apa? Jiwa,
hati dan pikiran kita selalu terarah kepadanya. Amin. Hati, jiwa, dan pikiran kita harus selalu terarah kepada Tuhan, agar kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, menjadi a new creature. Sudahkah hati, jiwa, dan pikiran kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus pagi ini? Sudah belum, saudara? Yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, saudara dan saya harus mendekat kepada Allah. Enggak cukup mengarah, harus mendekat. Mengarah tok, enggak mendekat, ya kurang maksimal, saudara ya. Firman Tuhan sudah katakan bahwa beberapa orang terbiasa menjauhkan diri. Perhatikan, terbiasa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di Inggris banyak gedung gereja yang tutup karena tidak ada jemaatnya dan beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Serius, saudara, banyak beritanya di internet. Banyak orang hari ini yang sombong. Banyak orang hari ini yang merasa masih muda, kuat, dan kaya, sehingga menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dengan berbagai alasan. Banyak saya jumpai, di tengah-tengah kita juga ada. Nanti aku mulai sungguh-sungguh datang doa malam. Saya tunggu, saya perhatikan, gak pernah muncul doa malam. Ya, manusia adalah makhluk yang lemah. Jangan tunggu ditegur Tuhan, saudara. Saudara dan saya lemah banget. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan terus ditegur baru kita mendekat kepada Tuhan. Jangan, saudara. Saya terpaksa minum antibiotik minggu lalu karena mata kanan saya ada bisunya kecil di dalam. Kalau di luar saya olesi minyak putih kempes. Ini di dalam. Saya terpaksa minum antibiotik minggu lalu. Saya kapok minum antibiotik, saudara. Akhirnya apa? Sudah 1 minggu lebih ini saya susah BAB, saudara. Mampet kena antibiotik. Jangan gampang minum antibiotik. Ya, ini pengalaman saya. Sampai tadi malam pun saya masih ke apotek. Ya, itu penderitaan buat saya. 1 minggu lebih nggak bisa BAB. Jangan sampai Tuhan tegur kita karena menjauh dari Tuhan dengan penyakit-penyakit yang lebih parah. Ya, haleluya. Kerinduan Tuhan pagi hari ini setelah hati, jiwa, dan pikiran kita terarah kepadanya adalah setiap kita pengikutnya mendekat kepadanya. Sudahkah kita mendekat kepadanya? Atau ketika kita dalam masalah dan pergumulan saja baru kita mau mendekat kepada Tuhan? Yang ketiga, melekat kepada Tuhan. Mengarah, mendekat, nempel, saudara. Setelah mengarah, mendekat, melekat kepada Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Langkah terakhir agar menjadi ciptaan baru, langkah terakhir agar kita menjadi a new creature adalah setiap kita harus melekat kepadanya. Melekat kepada Tuhan berarti apa? Yang pertama, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yang kedua, melekat kepada Tuhan artinya kita menjadi pelaku firman. Karena apa? Kekristenan itu bukan teori. Kekristenan itu pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, saudara. Amin. Haleluya. Bukan teori. Tanda seorang melekat atau tinggal dalam Tuhan adalah menuruti semua perintah. Semua perintahnya. Oh, saya melekat kepada Tuhan, Pak. Lihat hidupnya. Saya melekat kepada Tuhan, Pak. Lihat hidupnya. Apakah dia sudah melakukan semua perintah Tuhan? Yohanes pasal 15 ayat yang 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Kasihilah Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu ada di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sudahkah kita melekat kepada Allah hari ini? Sudahkah kita melekat tinggal di dalam Tuhan? Banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun malas membangun persekutuan dengan Tuhan dan bahkan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Baca Alkitab males, tapi kalau browsing, jam-jaman sampai tengah malam, subuh. Baca Alkitab satu pasal ngantuk, saudara. Bagaimana bisa melekat kepada Tuhan kalau kita masih menghabiskan waktu kita untuk hal-hal seperti itu, saudara? Hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata seseorang melekat kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan adalah wujud nyata seseorang melekat kepada Tuhan. Sudahkah hidup taat kepada Tuhan hari ini? Sekarang Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 7 itu berkat untuk orang yang haus, berkat untuk orang yang menang. Saya bacakan ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus, perhatikan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, barang siapa memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Siapakah orang yang haus dan menang itu, saudara? Hanya orang yang haus dan menang yang akan menerima berkat-berkat janji Tuhan tadi. Siapakah mereka? Orang yang haus dan menang di sini adalah pribadi yang mencari Tuhan. Tuhan, aku haus. Pret, katanya haus, nak, tapi kamu lebih sering browsing dan nonton TV. Kalau kita haus, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk Tuhan, ya. Pribadi yang mencari Tuhan itu pribadi yang haus, mau mengarah kepada Tuhan, mendekat dan melekat kepada Tuhan. Itu pribadi yang haus dan menang. Yang dimaksud di sini, saudara. Jadi setiap pengikut Kristus, saudara dan saya yang sudah menjadi ciptaan baru, pasti akan yang pertama diberi Allah minum dengan gratis dari mata air kehidupan. Yang kedua, memperoleh semua janji Tuhan. Dan yang ketiga, akan menjadi Allah kita. Dan kita diangkat menjadi anaknya. Ayat 6 dan 7 katakan seperti itu. Berkat Tuhan untuk pribadi-pribadi yang haus dan menang. Sekarang ayat yang ke-8, Wahyu 21 ayat 8. Manusia lama mendapat bagian di dalam lautan api. Kalau saudara dan saya nggak mau berubah menjadi ciptaan yang baru, kita akan ke dalam lautan api. Ayat yang ke-8, orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Setiap pengikut Kristus yang tidak mau menjadi ciptaan baru akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Mari saudara pagi hari ini, buat orang-orang muda, mana orang-orang muda? Lambaikan tangannya. Haleluya, buat anak-anak muda. Kalau kalian sudah menjadi ciptaan yang baru, kalau orang-orang muda sudah hidupnya mengarah, mendekat dan melekat kepada Tuhan, menjadi a new creature, dosa apapun yang datang menghampirimu, kalian akan menolaknya mentah-mentah. Amin. Apapun godaan iblis, kenikmatan dunia, kenikmatan sesaat itu datang kepadamu orang-orang muda, semua akan engkau tolak. Karena engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin, orang muda. Buat suami dan istri, kalau suamimu, kalau istrimu sudah menjadi ciptaan yang baru, kalau suami dan istrimu sudah hidupnya mengarah, mendekat dan melekat kepada Tuhan, sekalipun suamimu kerja di lapangan, kerja keluar kota, sekalipun istrimu juga jarang di rumah karena bekerja,
Kalau godaan datang menghampiri suami dan istrimu, mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Amin. Pastikan bahwa suamimu sudah hidup baru. Pastikan bahwa istrimu sudah hidup baru. Hanya dengan hidup baru kita bisa bebas dari dosa. Kalau kita masih belum hidup baru, dosa sedikit aja datang, kita akan terima dan kita jatuh dalam dosa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tim PAW bisa maju ke depan. Kasih Tuhan memulihkan. Mari sama-sama kita berdiri. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Lebih sungguh lagi. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segala. Sekali lagi. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Hanya kasih Tuhan yang sanggup memperbarui hidup kita. Memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Saya akan bacakan satu ayat buat Bapak Ibu Saudara di Yohanes pasal 6 ayat 56. Yohanes pasal 6 ayatnya ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Percayalah, ini isi hati Tuhan buat setiap saudara dan saya. Isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan, bahwa Dia sangat rindu setiap kita diberkati dengan semua janji-janjinya. Tapi syaratnya kita harus hidup baru. Bagaimana kita hidup baru? Saudara harus mengarah kepada Tuhan. Saudara harus mendekat kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara harus melekat, nempel kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk boleh mendengar isi hati-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu sudah taat, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Bagian selanjutnya adalah bagian Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan setiap kami untuk hidup benar, hidup baru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Firman-Mu sudah mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Persekutuan yang indah pagi hari ini membuat iman kami semakin bertumbuh dan kuat di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa anggur yang kita pegang memang anggur biasa, tapi kita percaya atasnya bahwa ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan haleluya. Kasih Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan, barui setiap kami, memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Yang diberkati Tuhan dan mau hidup baru, berikan tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau hidup baru, kami mau menjadi a new creature, supaya setiap kami boleh menerima janji-janjimu yang luar biasa Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sekali lagi yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan kembali. Puji Tuhan Bapak.